Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 59 yang membahas tentang hutan dan kehutanan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik silvikultur. Membahas tentang silvikultur, ada yang dinamakan dengan teknik silvikultur, ada juga yang dinamakan dengan sistem silvikultur. Lalu apa perbedaan antara teknik dengan sistem? Teknik adalah cara melakukan atau membuat sesuatu yang berhubungan dengan seni. Sedangkan sistem adalah perangkat atau rangkaian unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Langsung aja kita masuk ke pengertian apa sih itu teknik silvikultur. Teknik silvikultur adalah penggunaan teknik-teknik atau perlakuan terhadap hutan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hutan. Perlakuan tersebut dapat dilakukan pada tahap permudaan, pemeliharaan dan penjarangan, serta pemanenan. Teknik silvikultur menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P11 Tahun 2009 antara lain berupa pemilihan jenis, pemuliaan pohon, penyediaan bibit, manipulasi lingkungan, penanaman, dan pemeliharaan. Dalam mempergunakan teknik silvikultur, rimbawan dapat memilih dan menentukan pilihan apakah untuk meningkatkan nilai dari tegakan hutan yang telah ada atau untuk merubah karakteristik tegakan untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang betul-betul berbeda dengan tegakan yang sebelumnya. Tujuan dari pengusahaan akan menjadi dasar pertimbangan yang utama dalam menentukan pilihan teknik silvikultur. Sebagai contoh, jika tujuan utama pengusahaan hutannya untuk menghasilkan bahan baku kayu, maka hutan akan mengalami banyak perombakan, bahkan bisa saja merombak tegakan yang semula. Dan apabila tujuan utamanya sebagai kawasan perlindungan sumber daya alam hayati atau sebagai kawasan perlindungan sistem tata air, maka hanya akan sedikit saja mengalami pengelolaan atau bahkan hanya membiarkan keadaan secara alami tanpa campur tangan manusia. Teknik silvikultur yang dikembangkan oleh Sukoco 2009 adalah teknik silvikultur tentang pengendalian struktur, komposisi, kerapatan tegakan, pertumbuhan, proteksi agar kelestarian produktivitas ekosistem terjamin, proteksi terhadap hama dan penyakit, teknik silvikultur intensif, dan fasilitas pembalakan. Teknik pengaturan komposisi jenis. Tegakan hutan yang dikelola akan mempunyai jumlah jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah jenis pada hutan alam yang tidak dikelola. Jenis tumbuhan yang tidak diinginkan umumnya tumbuh dengan subur di dalam tegakan hutan, sehingga jenis yang diinginkan hanya sedikit. Oleh karena itu, tindakan-tindakan silvikultur dengan mengatur komposisi jenis perlu untuk dilakukan. Komposisi jenis dapat dikontrol melalui pengaturan jenis dan tingkat perlakuan perombakan tegakan selama periode pembangunan tegakan baru. Kondisi lingkungan juga diatur dan dibuat sesuai dengan proses suksesi alamiah yang akan menghasilkan tegakan yang didominasi oleh jenis-jenis berharga yang dikehendaki. Jenis-jenis berharga yang dikehendaki dapat ditingkatkan keberadaan dan pertumbuhannya melalui penanaman dan pengayaan atau dengan penaburan biji-biji langsung pada tempat-tempat tertentu. Juga dimungkinkan untuk meningkatkan nilai tegakan melalui penanaman jenis-jenis berharga yang dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat. Adapun sasaran dari pengaturan komposisi jenis adalah untuk mencapai suatu komposisi yang paling cocok antara tujuan pengelolaan dengan kendala alam yang timbul. Teknik pengaturan struktur tegakan. Untuk tujuan pemanenan hasil hutan,
menciptakan pemandangan yang bagus dan menarik untuk kepentingan wisata alam, mengontrol populasi hama binatang, mengurangi kerusakan oleh angin dan air, diperlukan adanya pengaturan struktur tegakan yang akan menghubungkan antara tujuan pengelolaan yang diharapkan, keselarasan dengan lingkungan, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Struktur dari suatu tegakan akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan seperti variasi jenis, variasi kelas umur, penataan lapisan tajuk yang berbeda-beda, dan distribusi kelas diameter. Pengaturan kerapatan tegakan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan diameter dan tinggi adalah kerapatan tegakan. Tegakan yang terlalu rapat akan berakibat pada pertumbuhan diameter pohon yang lambat, namun akan memacu pertumbuhan tinggi dan dapat menghasilkan pohon-pohon yang mempunyai batang bebas cabang yang panjang. Apabila ingin pertumbuhan diameter pohon lebih cepat, maka kerapatan tegakan harus diturunkan melalui kegiatan penjarangan. Namun, rendahnya kerapatan tegakan dapat memacu pertumbuhan cabang. Nah, pada tahap awal penanaman, biasanya dengan kerapatan tinggi untuk memacu pertumbuhan tinggi dan pruning alami. Pengendalian pertumbuhan. Pertumbuhan suatu individu pohon akan tergantung dari keadaan ruang tumbuh, di mana pohon tersebut tumbuh. Keadaan ruang tumbuh akan mengendalikan pertumbuhan jenis tanaman pokok, karena terkait dengan ketersediaan energi untuk pertumbuhan seperti cahaya, unsur-unsur hara, dan air. Keberadaan tumbuhan lain di sekitar tanaman pokok juga akan mengendalikan pertumbuhan tanaman pokok. Pengendalian pertumbuhan pada dasarnya adalah memberikan ruang tumbuh yang optimal bagi jenis-jenis tanaman pokok. Pengendalian rotasi. Rotasi merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan silvikultur, mulai dari penanaman yang kemudian diikuti dengan tindakan pemeliharaan tanaman muda dan penjarangan untuk memberikan ruang tumbuh yang optimal sampai dengan pohon penyusun tegakan dipanen. Secara umum telah diketahui bahwa pada saat muda, pertumbuhan pohon akan berjalan cepat, dan setelah melewati umur tertentu, pertumbuhan akan melambat, yang kemudian berhenti dan akhirnya pun mati. Silvikulturis akan mengambil tindakan silvikultur berupa pemanenan atau penebangan pohon setelah pertumbuhan mulai melambat. Pengendalian rotasi dapat dimanipulasi dengan cara mengatur kerapatan, pemupukan, dan manipulasi lingkungan lainnya sehingga rotasi dapat diperpendek. Kelestarian produktivitas ekosistem. Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang dapat dijadikan sebagai indikator kesuburan atau produktivitas lahan hutan. Praktek penebangan yang tidak terencana dan tidak terkendali lama-kelamaan menyebabkan tingkat kesuburan tanah akan semakin berkurang. Terbukanya lahan atau tanah hutan akan berpengaruh terhadap proses erosi, mikroklimat, kehidupan mikro dan makroorganisme dalam tanah yang lebih jauh akan dapat berakibat pada penurunan produktivitas ekosistem. Nah, itu dia penjelasan mengenai teknik silvikultur. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua. Semoga bermanfaat dan salam.